Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Nurhalida dengan NIM 211F10362 dari Universitas PGRI Argopuro Jember, Prodi Pendidikan Luar Biasa kelas A1 semester 2. Yang terhormat kepada dosen saya, Bunda Sugiyartati SPD MPD selaku pengempu mata kuliah Pendidikan Anak Disabilitas Masalah Sosial. Di sini saya akan menyampaikan hasil resume saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan anak penyakit yang berpenyakit khusus seperti TBC, kusta, dan lain sebagainya. Gejala penyakit TBC yang perlu diwaspadai. Seseorang yang mengalami penyakit TBC memiliki beberapa gejala awal yang umum terjadi. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat (CDC) mengatakan bahwa penularan TBC terjadi lewat udara saat penderita TBC aktif mengeluarkan bakteri saat bersin, batuk, hingga berteriak. Di samping itu, penyakit TB juga ditandai dengan beberapa gejala lainnya. Dilansari dari laman Haltin, berikut ini beberapa gejala TBC yang bisa dialami penderita. Pertama, gejala TB yang pertama ialah bentuk berdahak yang berlangsung lama untuk atau lebih dari 3 minggu. Yang kedua, merasakan nyeri di dada dan paru-paru. Hal ini bisa menyebabkan penderita mengalami sesak napas dan pusing. Nah, yang ketiga yaitu kehilangan nafsu makan. Yang keempat, tubuh terasa panas dingin. Yang kelima, warna urin berubah. Dan yang keenam yaitu demam dan sering merasakan kelelahan. Selanjutnya yaitu penyebab penyakit TBC. Berikut ini beberapa kelompok orang yang rentan atau mudah tertular penyakit TBC. Yang pertama yaitu perokok aktif. Yang kedua, seseorang yang sering atau kecanduan mengkonsumsi alkohol. Dan yang ketiga, petugas medis yang sering berhubungan dengan penderita TB. Yang keempat, tinggal di lingkungan yang padat dan kumuh. Dan yang kelima, penderita penyakit ginjal stadium lanjut. Yang keenam, seseorang yang memiliki sistem kekebalan tubuh lemah seperti penderita AIDS, kanker, dan diabetes. Yang ketujuh, kekurangan makanan bergizi. Yang kedelapan, anak-anak dan lansia. Dan yang kesembilan yaitu seseorang yang menggunakan nafza. Pengertian kusta. Kusta adalah penyakit infeksi Mycobacterium pada manusia yang kronik progresif. Mula-mula menyerang susunan saraf tepi, selanjutnya dapat menyerang kulit, mukosa mulut dan hidung, mata, otot, tulang, testis, dinding, pembuluh darah, terutama tipe lepromatosa, dan organ lain, kecuali sistem saraf pusat. Ada beberapa penyakit kulit lainnya, diantaranya sebagai berikut. A. Epidemiologi. Penderita kusta terbesar seluruh dunia. Di Indonesia tercatat 33.739 orang penderita kusta. Indonesia merupakan negara ketiga terbanyak penderitanya setelah India dan Brazil dengan
prevalensi 1,7 per 10.000 penduduk. Kusta dapat menyerang semua orang. Pria lebih banyak terkena dibandingkan wanita dengan perbandingan 2:1. Walaupun ada daerah yang menunjukkan insidensi hampir sama, bahkan penderita wanita lebih banyak, perbedaan tidak begitu nyata untuk tipe tuberkuloid pada orang dewasa. Karena perbedaan Green-10 dari faktor-faktor kontak. Kusta dapat mengenai semua umur, walaupun jarang dijumpai pada umur sangat muda. Kelompok umur terbanyak penderita antara 25 sampai 35 tahun dan kerentanan terhadap kusta sama untuk semua umur. Kecuali bayi. Di Indonesia, penderita anak di bawah umur 14 tahun sekitar 13%, tetapi anak di bawah umur 1 tahun jarang sekali. Ada usaha pencatatan penderita di bawah umur 1 tahun. Untuk mencari kemungkinan adanya kusta kongenital, terdapat perbedaan pada ras maupun geografik, walaupun tidak ada bukti bahwa suatu ras bangsa lebih rentan dibandingkan lainnya. Pada ras kulit hitam, insidensi bentuk tuberkuloid lebih tinggi, sedangkan kulit putih lebih cenderung tipe lepromatosa. Kemampuan penderita memperoleh imunitas sebelumnya akan melokalisir penyakit sehingga secara klinis menjadi tuberkuloid, dan apabila respon imunitas seluler gagal akan menjadi tipe lepromatosa. B. Etiologi. Kuman penyebabnya adalah Mycobacterium leprae, yang ukurannya 1 sampai 8 kali 0,2 sampai 0,5. Basil ini berbentuk batang gram positif, tidak bergerak dan tidak berspora. Terbesar atau dalam berbagi ukuran, bentuk kelompok, serta berkembang biak perlahan dengan cara binary fission yang membutuhkan waktu 11 sampai 13 hari sehingga menyebabkan masa basic lama 5 sampai 7 tahun, dan semua manifestasi lingkungannya menjadi kronik. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi timbulnya penyakit dan cara penularan. Penyakit kusta banyak terjadi pada negara-negara berkembang dan faktor sosial ekonomi yang rendah. Lingkungan yang kekurangan memenuhi kebersihan dan faktor genetik berperan penting dalam penularan, karena penyakit ini tidak diturunkan pada bayi yang dikandung ibu kusta. Ada 3 faktor yang berperan dalam proses penularan, antara lain jalan keluar dari penderita, route of exit, terutama melalui sekresi paling banyak, ulkus, air susu ibu, dan usapan vagina. Nah, selanjutnya cara
Cara penularannya sendiri melalui kontak langsung antara kulit yang lama dan erat, percikan udara, pernapasan, sebab Mycobacterium leprae masih dapat hidup beberapa hari dalam droplet. Nah, kesimpulannya yaitu, jadi penyakit TBC dapat menyerang bagian tubuh manapun, namun yang paling umum menyerang paru-paru. Penyakit TBC menyebar melalui bentuk batuk atau bersin yang menyemburkan air liur. Dan sedangkan penyakit kusta adalah penyakit infeksi Mycobacterium pada manusia yang kronik progresif. Mula-mula penyerang susunan saraf tepi, selanjutnya dapat menyerang kulit, mukosa, mulut, dan hidung. Sistem retikuloendotelial, mata, otot, tulang, testis, dinding pembuluh darah, terutama tipe lepromatosa, dan organ lain kecuali sistem saraf pusat. Nah, disarankan untuk seseorang yang tidak ada gejala TBC dan kusta supaya menjaga tubuhnya dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi, berjemur di bawah sinar matahari, dan selanjutnya yaitu konsep pendidikan anak penyandang masalah sosial. Baik, topik yang akan saya bahas yang pertama yaitu pengertian, yang kedua yaitu faktor anak bermasalah sosial, yang ketiga bentuk-bentuk permasalahan sosial pada anak, dan yang keempat yaitu penanganan anak bermasalah sosial. Nah, apa itu anak bermasalah sosial? Masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Faktor yang mempengaruhi anak bermasalah sosial yaitu yang pertama, faktor kemiskinan, yaitu suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, kesehatan. Yang kedua yaitu ketidakharmonisan keluarga. Ketidakharmonisan keluarga di mana unit keluarga yang tidak lengkap. Disorganisasi keluarga karena putusnya perkawinan, adanya kekurangan dalam keluarga tersebut, yaitu dalam hal komunikasi antara anggota-anggotanya. Sedangkan peran keluarga sendiri yaitu sebagai tempat pertama bagi seseorang memulai mengenal interaksi dan komunikasi serta sosialisasi itu terjadi. Mulai dari individu memperhatikan tindakan, perilaku, interaksi, dan komunikasi yang diperlihatkan orang tua kepada anaknya. Rumah pertama yang menjadi tempat untuk berlindung, berteduh, serta menjalin keharmonisan kehidupan. Nah, bentuk-bentuk anak bermasalah sosial. Yang pertama yaitu perselisihan, yang kedua kriminalitas, dan yang ketiga ketidakharmonisan keluarga, dan yang keempat yaitu kebodohan
dan kemiskinan. Penanganan anak bermasalah sosial. Mengenai gangguan sosial, emosi melalui perilaku, yaitu yang pertama, mencari akar penyebabnya. Yang kedua, membuat anak merasa aman. Dan yang ketiga, membantu anak mengatasi kecemasannya. Yang keempat, mengalihkan anak dengan kegiatan lain. Yang kelima yaitu melakukan hal yang membuat anak tenang. Nah, menangani gangguan sosial emosi pada anak dengan terapi seperti terapi bermain, terapi tulisan tangan, terapi alat musik, serta terapi seni. Seperti itu. Gepeng, anak pemulung, dan anak jalanan. Topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian gepeng dan anak jalanan. Yang kedua, kriteria gepeng dan pengemis. Dan yang ketiga yaitu penanganan gepeng dan anak jalanan. Pengertian gepeng. Kata gelandangan dan pengemis disingkat dengan gepeng. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Nah, selanjutnya pengertian anak jalanan. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri berusia 5-18 tahun, melakukan kegiatan di jalan. Nah, kriteria gepeng. Menurut Peraturan Perundang-undangan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang penanganan gelandangan dan pengemis. Pasal 5 dan pasal 6 menjelaskan bahwa gelandangan adalah orang-orang dengan kriteria antara lain. Yang pertama yaitu tanpa kartu tanda penduduk KTP, dan yang kedua tanpa tempat tinggal yang pasti atau tetap. Yang ketiga tanpa penghasilan yang tetap, dan yang keempat yaitu tanpa rencana hari ke depan anak-anaknya maupun dirinya. Selanjutnya yaitu kriteria pengemis. Pengemis adalah orang-orang dengan kriteria antara lain. Yang pertama yaitu mata pencarian tergantung pada belas kasihan orang lain. Yang kedua, berpakaian kumuh, compang-camping, dan tidak wajar. Yang ketiga, berada di tempat umum. Yang keempat,
memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain. Nah, penanganan gepeng dan anak jalanan. Solusinya seperti mengayomi dan memberikan perlindungan yang layak kepada anak-anak jalanan, memberikan tempat bernaung, memberikan pendidikan yang setinggi-tingginya, dan lain sebagainya. Akibat anak penyandang masalah sosial. Nah, anak penyandang masalah sosial adalah anak yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, jasmani, rohani, dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan, dan perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Anak penyandang masalah sosial perlu mendapatkan perhatian khusus. Pemerintah harus dapat mengingatkan kinerjanya dalam penanganan penyandang masalah sosial untuk menyikapi dampak makin beratnya masyarakat mengganggu beban hidup. Oleh karena itu, anak penyandang masalah sosial perlu diberdayakan, salah satunya melalui pemberian pendidikan, sehingga dapat lebih memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Nah, yang pertama, anak-anak terlantar. Anak-anak terlantar adalah seorang anak yang berusia 6 tahun sampai 18 tahun yang didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Kriterianya yaitu pertama, berasal dari keluarga fakir miskin, dan yang kedua, anak yang dilalaikan oleh orang tuanya, dan yang ketiga yaitu anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, selanjutnya, anak-anak penyandang disabilitas. Kriterianya yaitu yang pertama, mengalami hambatan untuk melakukan sesuatu aktivitas sehari-hari. Yang kedua, mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari. Dan yang ketiga, tidak mampu memecahkan masalah secara memadai. Selanjutnya, anak korban tindakan kekerasan. Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak, bentuk-bentuk kekerasan lainnya, ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu. Nah, selanjutnya, anak yang berhadapan dengan hukum. Anak berhadapan dengan hukum ABH mesti mendapat perlindungan khusus. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Nah,
Selanjutnya, anak yang memerlukan perlindungan khusus. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, dan anak tereksploitasi mencakup eksploitasi ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, dan nafza. Nah, kesimpulannya yaitu penyebab anak penyandang masalah sosial sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak yang bersangkutan. Dan tentunya hal tersebut memerlukan peranan dari keseluruhan, dimulai dari keluarga, lingkungan, dan pemerintah. Kita sebagai manusia hanya bisa meminimalisir hal sedemikian rupa dengan ilmu ataupun materi. Menjadi manusia terbaik dengan saling membantu. Seperti itu. PSK anak atau anak PSK korban trafficking dan akibat kekerasan seks. Nah, pengertian PSK anak atau anak PSK. Pekerja seksual komersial PSK adalah pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan anak mendapatkan upah atau uang dari yang telah memakai jasa mereka tersebut. Disebutkan bahwa PSK adalah wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual. Faktor PSK anak atau anak PSK. Secara faktor ekstern tersebut meliputi tidak adanya undang-undang yang tegas yang melarang pelacuran, adanya dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, khususnya di luar ikatan perkawinan. Faktor intern yang menjadi penyebab maraknya prostitusi di kalangan remaja antara lain aspirasi kesenangan dunia, kecenderungan untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup, tekanan ekonomi, kemiskinan, kondisi keluarga yang tidak harmoni, bujuk rayu kaum lelaki, serta rasa ingin tahu tentang seks. Nah, karakteristik PSK anak atau anak PSK. Umur yaitu usia individu yang dihitung mulai saat dilahirkan sampai saat berulang tahun. Semakin cukup umur, maka tingkat kematian dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir. Pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan potensi diri agar dapat berkembang lebih baik dan bermanfaat di lingkungan masyarakat. Latar belakang keluarga adalah lembaga sosial yang paling dasar dan di dalamnya memiliki nenek moyang yang sama. Keyakinan atau agama adalah suatu hal yang dijadikan sandaran penganutnya. Di dalamnya terdapat perangkat kepercayaan sebagai tujuan, perangkat kepercayaan
tertentu, baik untuk mencapai keselamatan maupun mengatasi masalah. Nah, lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik dengan manusia dan perilakunya. Geografi sosial adalah geografi manusia yang menjelaskan mengenai hubungan timbal balik antara lingkungan dengan interaksi manusia dan lingkungan sosialnya. Pengertian korban trafficking. Korban trafficking pada umumnya adalah anak-anak dan perempuan di bawah umur yang mana korbannya adalah mereka yang mengalami kesulitan dalam bidang perekonomian. Faktor penyebab korban trafficking yaitu faktor ekonomi, pola hidup konsumtif, minimnya pemahaman nilai agama, serta tidak memiliki pendidikan. Seperti itu. Karakteristik korban trafficking: adanya rekrutmen, adanya gerak pindah, adanya serah terima, jeratan, lilitan hutang, pengekangan kebebasan, penindasan, intimidasi, ancaman kekerasan, pemerasan fisik, seks. Pengertian kekerasan seks. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan fisik atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Nah, faktor penyebab kekerasan. Yang pertama yaitu paksaan, yang kedua ancaman, yang ketiga intimidasi, yang keempat penahanan, dan yang kelima yang terakhir itu tekanan psikologis. Nah, karakteristik kekerasan seks. Growing adalah proses membangun hubungan positif dan menjalin ikatan emosional untuk menumbuhkan rasa percaya sehingga bisa mengatasi hambatan untuk tujuan seksualitas. Gaslighting adalah suatu proses manipulasi yang terjadi dalam hubungan. Biasanya pelaku menanamkan benih-benih keraguan dalam diri pasangan yang menjadi korban. Atas segala kekurangan dan kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.